Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, bertemu kembali dengan Ibu Wode Justina SPDI dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas 1. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Aku Cinta Al-Quran dengan subtema mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya. Pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa saja capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Capaian pembelajaran kita adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti menekankan kemampuan mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan kemampuan membaca surat-surat pendek Al-Quran dengan baik. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan makna Al-Quran dengan benar. Yang kedua melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih. Yang ketiga menyebutkan arti harakat dengan benar. Yang keempat menyebutkan macam-macam harakat. Dan yang kelima melafalkan huruf hijaiyah dengan harakatnya dengan benar. Nah, sekarang marilah kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya. Huruf hijaiyah itu disebut juga dengan huruf Arab. Huruf hijaiyah digunakan di dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah itu berjumlah 29 huruf dan ada juga yang menyebutkan 30 huruf. Nah, huruf hijaiyah ini yang pertama adalah huruf alif, sedangkan huruf hijaiyah yang terakhir adalah huruf ya. Nah, anak-anak ibu apakah sudah hafal huruf hijaiyah itu? Mulai dari alif sampai ke ya? Nah, kalau belum, mari kita pelajari sama-sama. Huruf hijaiyah yang pertama tadi adalah huruf alif. Nah, sekarang kita lihat huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita ulang dari yang pertama. Huruf hijaiyah yang pertama adalah huruf alif. Kemudian huruf ba, kemudian ta, kemudian fa, kemudian jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, dan ya. Nah, itulah huruf-huruf hijaiyah. Sekarang kita akan mempelajari mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya atau mengenal tanda baca huruf hijaiyah. Tanda baca disebut juga dengan harakat atau baris. Tanda baca terbagi menjadi 8 macam. Untuk semester ganjil ini, kita kelas 1 hanya membahas 3 tanda baca atau harakat saja. Apa saja yang 3 itu?
Nah, yang pertama adalah fathah. Fathah adalah garis miring di atas huruf yang berbunyi A. Yang kedua adalah kasrah. Kasrah adalah baris miring di bawah huruf, bunyinya I. Dan yang ketiga adalah dhammah. Dhammah adalah baris miring di depan huruf yang berbunyi U. Nah, itu 3 tanda baca yang kita pelajari pada kali ini. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah alif. Alif, jika kita beri baris fathah, maka ia akan berbunyi A. Alif, jika kita beri baris di bawah atau kasroh, maka ia akan berbunyi I. Dan alif, jika kita beri baris di depan atau dhammah, maka ia akan berbunyi U. Contoh yang lain adalah huruf ba. Ba, jika kita beri baris di atas atau fathah, maka ia akan berbunyi ba. Ba, jika dia diberi baris di bawah atau kasrah, maka ia akan berbunyi bi. Dan ba, jika diberi baris di depan atau dhammah, maka ia akan berbunyi bu. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang lain adalah huruf jim. Jim, jika dia diberi baris di atas atau fathah, maka ia akan berbunyi ja. Jim, jika dia berbaris di bawah atau kasroh, maka ia akan berbunyi ji. Dan jim, jika dia diberi baris dhammah atau berbaris depan, maka ia akan berbunyi ju. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh selanjutnya, yaitu huruf sin. Sin, jika kita beri baris di atas atau fathah, maka ia akan berbunyi sa. Sin, jika kita beri baris di bawah atau kasroh, maka ia akan berbunyi si. Dan sin, jika kita beri baris di depan atau dhammah, maka ia akan berbunyi su. Nah, contoh terakhir adalah huruf mim. Mim, jika kita kasih baris di atas atau fathah, maka ia akan berbunyi ma. Nah, mim, jika kita beri baris di bawah atau kasroh, maka ia akan berbunyi mi. Dan mim, jika kita beri baris di depan atau dhammah, maka ia akan berbunyi mu. Nah, itulah contoh-contoh dari tanda baca atau harkat fathah, kasrah, dan dhammah. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini dan kita akan bertemu kembali dengan mata pelajaran selanjutnya, dengan materi selanjutnya di minggu selanjutnya. Dan Ibu tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.